Shalom. Matius 4 ayat 4, Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan mau kita mengerjakan dan menerapkan dan membiarkan firman-Nya mengubah hidup kita. Namun kita harus mulai mempelajari firman Tuhan itu. Gimana kita melakukannya? Kemarin tuh ada 2 ya, bukan 3 ya. Salah kemarin itu sebutnya. Kemarin cuma ada 2 ya. Yang minggu lalu, sekarang ada 3 lagi. Totalnya itu ada 5 ya. Yang ketiga itu terapkan firman Tuhan. Kita berpindah dari apa ke lalu bagaimana, dan melakukan apa yang Alkitab katakan. Tujuan utama dari studi Alkitab adalah aplikasi. Dengan kata lain, bagaimana tulisan Alkitab ini bisa mengubah hidup kita. Kita itu nggak pernah memahaminya. Dengan kata lain, bagaimana ngatalan kita mau menerima prinsip-prinsip Alkitab dalam hidup kita sehari-hari. Interpretasi tanpa penerapan adalah sebuah kegagalan. Tanpa penerapan, kita memberhentikan proses belajar Alkitab sebelum membuahkan hasil. Semua usaha dalam mempelajari Alkitab tidak akan memiliki nilai apapun kalau pada akhirnya kita tidak menjadi lebih seperti Kristus. Bahkan jika kita hanya percaya pada bagian yang kita terapkan, apakah kita percaya untuk mengabarkan Injil kepada orang lain? Percaya akan persepuluhan, atau apakah kita akan melakukan semuanya itu? Kalau enggak, kita tidak sungguh-sungguh percaya apa yang Alkitab ajarkan tentang hal-hal tersebut. Masalah dari kebanyakan kita bukanlah apa yang kita tidak pahami, tapi yaitu masalahnya tidak menerapkan apa yang sudah dipahami, tapi menerapkan yang sudah jelas kita pahami ya. Bukan tentang apa yang kita tidak pahami, tapi menerapkan apa yang kita pahami. Yang keempat, pelajari Alkitab secara sistematis. Jangan hanya mempelajarinya secara sembrono. Dengan sistematis kita dapat mempelajari Alkitab ayat per ayat, kitab per kitab, topik per topik, atau bahkan tema per tema. Berbeda halnya dengan metode lama, itu jari ajaib, yang artinya di mana kita membuka Alkitab pada bagian yang ingin kita pelajari. Cara tersebut tidak menghasilkan hasil yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Yang terakhir, yang kelima, baca Alkitab dengan berulang-ulang. Cara yang sederhana ini akan mengubah hidup kita. Luar biasa banyaknya yang kita peroleh dari bagian Alkitab yang kita pelajari berulang-ulang. Beberapa bulan kemudian kembali dengan bagian yang sama itu. Semakin banyak kita membaca, pasti semakin banyak kita memahaminya. Jadi nggak ada waktu yang lebih baik daripada hari ini untuk belajar Alkitab buat diri kita. Apapun metode belajar Alkitab yang kita pilih, terapkanlah 5 prinsip yang sudah kita bahas itu, dan kita akan mendapatkan lebih banyak daripada yang kita pelajari. See you and God bless you.